Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-42 yang merupakan kelanjutan nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode ke-42 ini, kita akan mempelajari sekaligus 3 poin, yaitu munculnya antikristus, perjanjian damai Israel selama 7 tahun, dan Babel gerejawi. Ini kita lakukan karena kaitan ketiganya erat dan merefer ke nubuat di kitab Daniel. Pembelajaran bersama kita ini semakin berat. Mohon saudara mengikutinya dengan tekun dan perlahan. Sekalipun dalam urutan terjadinya, Babel gerejawi adalah yang paling terakhir dibandingkan dua lainnya, yaitu munculnya antikristus dan perjanjian damai Israel selama 7 tahun. Kita harus mendahulukan membahas tentang Babel ini, karena benang pengikat ketiganya berawal dari munculnya istilah Babel. Mengenai antikristus, kita sudah menyinggungnya di video kita sebelumnya yang masih pada topik ini juga. Bila saudara lupa, kita singgung sedikit nanti. Demikian juga tentang perjanjian damai Israel. Keduanya ini sudah cukup banyak kita ulas ketika kita membicarakan nubuat Gabriel yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Saudara-saudara yang terkasih, tentang Babel gerejawi kita sudah pernah membahasnya dan kita bertanya, mengapa Tuhan begitu marah pada Babel sampai memberi hukuman yang khusus? Kita juga sudah membahas bahwa istilah Babel lebih ditekankan pada Babel sebagai agama. Agama Babel memang merupakan representasi pusat agama dan ritual yang merupakan puncak perlawanan rohani terhadap Allah. Ketika Babilonia dihancurkan pasukan Media Persia, banyak petinggi kerajaan dan para pemuka agama Babel melarikan diri ke Pergamus di Asia Kecil. Dari Pergamus, agama Babel menyebar ke Roma. Dari sinilah mereka bangkit dan menyusup ke dalam kekristenan. Semua kisah ini sambung menyambung dengan sangat mengagumkan di nubuatan para nabi, sampai muncul berupa penampakan mata batin melalui kitab Wahyu. Sungguh hal yang sangat luar biasa. Kita hanya perlu mengamati secara cermat untuk menghubungkan tiap mata rantai. Inilah yang membuat saya sangat tunduk ke Alkitab, karena batin kita turut mempersaksikan semua kisah itu. Kisah Alkitab inilah yang dari beberapa dekade lalu sampai sekarang, bahkan sampai ke masa-masa depan, tetap menjadi rujukan para pemimpin di seluruh dunia. Saudara-saudara yang terkasih, di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengangkatan gereja. Di sana kita menyisipkan sebuah pertanyaan. Mengapa Philadelphia mendapat janji Tuhan akan dijauhkan dari kesengsaraan besar? Apakah ini berarti ada yang ditolak Tuhan? Kita di sini harus memakai istilah dijauhkan, karena memanglah Philadelphia tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Artinya,
tipikal jemaat Philadelphia akan diangkat terlebih dahulu sebelum peristiwa tersebut terjadi. Apakah ini bisa diartikan bahwa tidak semua orang Kristen akan diangkat pada peristiwa pengangkatan gereja? Di sini sebenarnya kita semua harus meletakkan kembali mengenai pengertian Kristen pada proporsi yang diminta Alkitab. Memanglah, kita tidak boleh menghakimi sesama kita, terlebih dalam kadar iman. Semua itu otoritas Tuhan. Sekalipun demikian, kita memiliki kewajiban mengajari, mengingatkan, dan bila perlu menegur. Dalam hal menegur, jangan sampai menegur moral, melainkan menegur untuk meneguhkan hidup sesuai pengajaran Kristus, yaitu kelahiran baru berdasarkan pembaharuan akal budi. Sangat tampak pengajaran Yesus Kristus ini bertolak belakang dengan agama saudara sepupu kita yang dengan begitu gilanya mempertanyakan tidak saja sekedar keimanan, tetapi sudah ngelunjak bertanya tentang ketuhanan seseorang, bahkan dengan cara yang sangat mengerikan yang berkaitan dengan nyawa. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita merefer Alkitab, maka memanglah benar tidak semua diangkat ketika pengangkatan gereja terjadi. Bahkan tidak ikut juga menjadi umat pilihan yang diangkat ketika sangkakala peringatan ditiup agar tidak mengalami kesengsaraan besar. Artinya, ada kemungkinan bahwa dia tidak akan turut merayakan pesta perkawinan anak domba di sorga. Ini bisa kita lihat di banyak pengajaran Tuhan dan para rasul Tuhan. Dia akan mengalami kesengsaraan besar ketika peristiwa itu terjadi. Bila dia bertobat benar-benar pada saat peristiwa itu, Tuhan akan menilai pertobatannya tersebut dan memungkinkan dirinya masuk ke sorga Tuhan menghadiri pesta. Ada hal yang harus kita simak dengan hati-hati, yaitu sekalipun gereja pada saat itu telah diangkat, yang artinya Roh Kudus juga sudah tidak berperan aktif dalam kehidupan manusia, Tuhan tetaplah tidak membiarkan umatnya sendirian. Tuhan memberi gambaran melalui pengutusan dua saksinya untuk bernubuat, sekalipun waktunya sudah di dalam fase kesengsaraan besar. Bila kita renungkan cara Tuhan menyelamatkan kita, maka terlihat pada satu sisi di ruang waktu manusia, proses penyempurnaan manusia tetap di dalam pilihan manusia itu sendiri. Meskipun Tuhan selalu siap sedia menolong. Di sisi lain, Tuhan tetap menjalankan progresnya untuk mencapai klimaks kitab Wahyu. Dan keduanya tetap berjalan beriringan. Tuhan memiliki buku kehidupan yang berupa catatan hidup seluruh umatnya. Hanya Tuhanlah yang mengetahui isi buku itu. Kita hanya perlu menjalani hidup dalam perkenanan Tuhan agar nama kita tetap ada di dalamnya. Untuk itulah
Tuhan sering mengingatkan kita bahwa kita memang tetap harus berjaga-jaga. Dan salah satu pengajaran yang baik di sini bisa kita peroleh dari kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang mana 5 gadis bodoh ditolak masuk ke pesta perkawinan anak domba karena kehabisan minyak lampu. Saudara-saudara yang terkasih, melihat pentingnya pekerjaan ke-10 gadis ini, sudah pasti mereka adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk menyambut pengantin itu. Kenyataannya lah, hanya 5 gadis yang tetap waspada, dan pesta tetap berlangsung tanpa ada yang bisa menghalangi. Pesta tetap berlangsung, dan kita-kita yang bodoh, yang tidak berjaga-jaga pada waktunya, tidak berada di dalam pesta bahagia itu. Rasul Paulus sangat memahami ini, dan dia mengabarkannya ke jemaat Tuhan. Pesan Rasul Paulus di sini, kita bertekun mengajari, tetapi tetap harus waspada penuh. Dalam bahasa umum, kita hanya menjadi pelayan firman jarkoni, hanya ngajar, menegur, dan menghakimi umat, tetapi tidak bisa ngelakoni isi ajaran kita. Kesombongan kita menuntut kita seperti itu. Kita lebih banyak melakukan pembiaran dengan banyak alasan. Yang terbanyak dari alasan kita membiarkan adalah menjaga image kita agar tampak seperti orang kudus. Di dalam sikap diam kita menimbulkan amarah Tuhan karena kita sadar tanpa sadar turut membuat hidup jemaat suam-suam kuku. Karena itulah, semua yang kita lakukan bisa membuat kita justru ditolak Tuhan. Artinya, dalam kasus lain, Rasul Paulus meminta kita selalu mendahulukan akal budi dalam bekerja. Akal budi yang bertolak dari iman yang penuh akibat pembaharuan. Banyak orang Kristen suka membalik ini dengan dialaskan pada sikap keliru mengartikan iman. Akibatnya, kemalasan menutupi hidupnya, dan itu bukan iman. Sebenarnya, kita sudah tenggelam dalam dunia hayalan. Bila kita tetap berakal budi, maka kita akan tetap sadar akan apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam mengenali Tuhan, kita harus tetap sadar. Karena di dalam keadaan sadarlah persekutuan kita dengan Allah terjadi. Jadi, persekutuan dengan Allah tidak akan membuat kita kehilangan kesadaran, apalagi sampai kesurupan. Allah kita adalah Roh yang suci, bukan roh yang menyesatkan. Justru roh kesurupan akan lari ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Yesus Kristus sudah memperlihatkan ini ketika membuang legion jahat ke sekumpulan babi. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus dibaptis di Sungai Yordan berkisar tahun 29 Masehi. Tujuan pembaptisan ini merupakan simbolik bagi kita manusia, yang memperlihatkan bahwa kita adalah manusia yang sudah siap memulai pekerjaan kita di dunia ini dengan bersandarkan pada sisi rohaniah kita. Dalam bahasa Alkitabiah, kita sudah memiliki iman yang dewasa. Bagi Tuhan,
Ini merupakan awalnya untuk memulai seluruh rentetan pekerjaannya untuk memulihkan seluruh ciptaannya. Dan kedatangannya di tahap pertama sudah tuntas dengan sempurna. Dosa sudah diselesaikannya di kayu salib. Problem utama seluruh manusia di bumi ini telah selesai tanpa ada yang sisa. Adanya perasaan sisa di benak kita. Itu terjadi hanya dikarenakan di dalam diri kita yang belum mengenali Tuhan dengan baik dengan cara kerja Tuhan. Sebuah realita. Dunia manusia masih berlangsung, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan penghapusan dosa yang sudah selesai di dalam waktu Tuhan. Tuhan tetap memberi waktu bagi manusia untuk menerima anugerah keselamatan yang sudah disediakannya atau menolaknya. Sampai suatu saat, dia akan datang kembali di tahap yang kedua untuk menanyakan talenta-talenta yang sudah diberinya. Apakah kita menggunakan talenta atau modal rohani yang sudah diberi Tuhan dengan baik atau tidak? Iya, Tuhan menuntut tanggung jawab setiap manusia di bumi ini pada satu waktu nanti. Apakah kita layak masuk ke dalam frame waktu Allah atau tidak? Bila kita melihat dari sisi ego kita manusia, sangat tampak Tuhan mengutamakan kita. Tetapi bila kita amati dengan seksama, sebenarnya lah seluruh dunia ini dikontrol Tuhan dan ini semua terlihat dari kesaksian Alkitab. Kita bisa lihat di Wahyu 11 ayat 15. Marilah kita membacanya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Di sini memperlihatkan upaya Allah untuk memulihkan pemerintahan-pemerintahan di dunia ini atas nama Allah. Sehingga selesai atau tuntas selamanya. Dia menyelesaikan persengketaan yang menyangkut pemerintahan atau kedaulatan, dan pada saatnya semua akan berakhir ketika Yesus Kristus mencontohkan kerajaannya 1000 tahun secara fisik di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa-peristiwa yang kita bahas dengan latar belakang kitab Wahyu ini yang memperlihatkan situasi akhir zaman, sebenarnya mata kita bisa melihat gambaran bahwa Allah sedang melakukan sebuah proses pemulihan citranya bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada seluruh ciptaannya. Sebagaimana kesaksian Kejadian 3 ayat 15. Semua berawal dari kesalahpilihan manusia. Akibatnya, seluruh dunia mengalami dampaknya. Itulah Tuhan kita yang memperlihatkan memang manusia sangat khusus di matanya. Dosa yang menyebar melalui manusia menjadi benih iblis dan pertama sekali dinyatakan di dalam sejarah manusia dengan memberi gambaran bahwa Kain adalah yang berasal dari si jahat, yang kemudian membunuh adiknya Habel. Ini bisa kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 12. Benih dosa awal inilah yang berkembang pesat dan membuat Allah mengambil tindakan. Seperti yang dapat kita lihat di kitab Yudas 14 dan 15 yang diadopsi kitab Yudas dari nubuat
Henokh, bahwa Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya untuk menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman kepada orang fasik. Kerusakan semakin menjadi-jadi dikarenakan para malaikat yang memberontak ikut terjun mempercepat penyebaran dosa. Ini bisa kita lihat di kitab Yudas 6, Kejadian 6 ayat 4, dan 2 Petrus 2 ayat 4. Kita sudah melihat hasil perbuatan malaikat jahat dan makhluk raksasa ini. Bumi menjadi luluh lantak. Saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan kelanjutan ayat di 3 kitab itu, kita maklum bagaimana marahnya Allah dan melenyapkan segalanya melalui air bah. Setelah air bah berlalu, muncullah tokoh yang sangat luar biasa dan gagah perkasa, yaitu Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di mata Allah. Nimrod mendirikan kota Babel, dan nama ini diambil karena kota ini masuk ke wilayah Babilonia. Kota Babel berkembang semakin pesat dan semakin sesat dan memberontak kepada Allah. Firman Allah kepada Adam agar beranak cucu dan memenuhi bumi, dengan nekat ditentang bangsa ini dengan membangun kota Babel, di mana justru di pusat kotanya akan memiliki menara sampai ke langit. Allah menggagalkan rencana mereka dan mengacaukan bahasa dan menyerakkan mereka ke seluruh dunia. Tetapi Allah membiarkan kota Babel tetap ada sebagai simbol kejahatan rohani. Ini bisa kita lihat di Kejadian 9 ayat 1, Kejadian 10 ayat 8 sampai 12, dan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Inilah sejarah awal kota Babel yang merusak moralitas dunia yang berlangsung sampai akhir zaman. Nimrod adalah pemimpin besar Babel yang berkuasa pertama sekali di bumi dan menjadi panutan bangsa Babel yang akhirnya kemudian memunculkan sebuah tipikal sebuah bangsa yang menentang Allah. Nimrod memimpin penaklukan-penaklukan dan melakukan perebutan kekuasaan. Semua berawal dari upaya manusia dalam menguasai manusia lainnya. Dari sinilah mulai muncul awal kehidupan politik sebuah kelompok yang akhirnya menjadi politik sebuah negara yang memiliki tipikal yang sama, yaitu kejahatan, khususnya berhala dan ritual yang mengerikan. Saudara dapat mengikutinya dari Pengkhotbah 8 ayat 9. Di perkembangan selanjutnya, iblis melakukan pemercepatan, menyebarkan kejahatan demi melakukan perlawanan kepada Allah dengan menggunakan kendaraan berupa pemerintahan dan agama. Inilah kombinasi Romawi dan Babel di kitab Wahyu. Ada hal yang sangat penting untuk kita renungkan secara mendalam. Di seluruh Alkitab, kita tidak akan pernah melihat iblis memerangi Allah head to head. Dia sadar, dia tidak akan pernah menang melawan Allah. Dia sudah memiliki pengalaman diusir dari sorga. Yang perlu kita harus berhati-hati adalah
Iblis selalu bermain dengan memperkelirukan orang dengan cara mengubah-ubah atau membelokkan atau membiaskan perintah Allah. Cara inilah yang menjatuhkan manusia pertama, Adam dan Hawa. Trik yang terbaru iblis adalah mengemas perintah-perintah atau ajaran-ajaran dari iblis seolah-olah itu berasal dari Allah. Untuk itulah iblis membuat ilah dan agama baru. Inilah sumber murka Tuhan yang paling besar. Saudara-saudara yang terkasih, pembangunan kota Babel dari awal sebenarnya bukan untuk alat politik semata. Lebih daripada itu, Babel memang sengaja didirikan untuk menentang kedaulatan Allah. Ini terlihat dari agama-agama yang ada di dalamnya. Lebih jelas lagi, kita katakan Babel purba adalah pusat dari penyembahan berhala yang ada di bumi di dalam segala bidang. Pemuka agama mereka mengajarkan doktrin yang benar-benar melawan Allah. Sebagai contoh, jiwa manusia setelah mati akan dibawa menuju tempat yang mengerikan dan dipenuhi dengan macam jenis siksaan kekal yang dilakukan oleh roh jahat. Mereka membuat ilah-ilah buatan dan penyembahan kepada makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Mereka merancang dongeng tentang penciptaan, asal-usul manusia, dan mengadakan ritual serta korban-korban yang sangat menjijikkan untuk memperoleh kebaikan. Ajaran inilah yang banyak diadopsi manusia seiring perkembangan zaman. Penyebab Babel menjadi bahaya besar adalah diakibatkan telah terjadinya penyebaran bangsa Babel ke seluruh dunia, yang otomatis mereka membawa ritual-ritual agamanya yang sesat. Ciri agama Babel purba banyak berkembang di kalangan penduduk asli Eropa, Amerika, dan Afrika. Sampai sekarang masih banyak dipraktekkan. Mengapa kita katakan di kalangan penduduk asli? Kita harus ingat bahwa dahulu bahasa di bumi hanya ada satu. Inilah yang mempermudah agama dan ritual Babel berkembang dengan pesat ke seluruh dunia. Dari semua gambaran ini, kita dapat memahami mengapa kitab Wahyu pasal 17 dan 18 menyebutkan adanya imperium agama palsu yang akan meliputi seluruh dunia dengan istilah kota Babel besar, yang nanti akan dibinasakan Tuhan pada kedatangannya kali kedua. Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat memunculkan sebentuk pertanyaan. Entah apa yang menarik di Timur Tengah sampai hari ini menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Sekali lagi, harus kita katakan, menjadi pusat perhatian seluruh kepala negara di dunia. Yang lebih membuat kita merinding, pergerakan-pergerakan militer di sana tidak sekedar hasil analisis intelijen atau militer semata. Bahkan, lebih daripada itu, mereka memiliki tim khusus untuk memperdalam Alkitab. Ya, saudara semua tidak salah mendengar, acuan mereka yang paling utama adalah Alkitab. Bahkan, tim mereka bisa jadi lebih dalam memahami Alkitab daripada para pengkhotbah maupun pakar Kristen. Mereka memakai Alkitab
hanya untuk mengetahui pergerakan-pergerakan apa yang akan terjadi di dunia ini. Jadi, bukan untuk mencari keselamatan kekal. Sekalipun demikian, harus kita akui, tetap banyak pemimpin dunia yang berfokus pada Alkitab dan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Sebuah buku yang dijadikan sumber informasi tentang kehidupan manusia di dunia ini sudahlah pasti karena diyakini keakuratannya. Itulah Alkitab kita yang dipakai seluruh manusia di muka bumi ini untuk mencari tahu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Kelakuan manusia-manusia seperti ini yang menjadikan Alkitab sebagai pedoman informasi sebenarnya patut kita renungkan. Mengetahui sebuah kejadian masa depan bisa jadi hanya merupakan ramalan yang bisa benar atau salah. Tetapi bila seluruh kehidupan manusia merujuk ke sebuah buku yang sangat diyakini keakuratannya, sebenarnya itu merupakan bentuk pengakuan bahwa Alkitab adalah hasil dari kreasi adikodrati. Ya, hasil karya Allah yang menyertai para penulis Alkitab. Dan namanya bukan ramalan lagi, melainkan nubuat atau sebuah penyataan kejadian masa depan yang sudah pasti akan terjadi. Mereka sibuk menelisik Alkitab yang begitu tebal, siang dan malam, sementara kita, orang Kristen, terlelap dengan berbantalkan Alkitab. Marilah kita harus mau juga seperti mereka, bekerja dengan melandaskan iman dan keselamatan kekal. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita renungkan sedikit, kelakuan para ahli intelijen dan militer itu tidaklah terlalu mengejutkan. Kita juga harus mulai seperti mereka, dan kita akan sama terkejutnya dengan mereka. Ternyata Allah menciptakan manusia pertama juga di Timur Tengah. Dan di sini jugalah diciptakan Allah miniatur sorga yang bernama Taman Eden. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden. Dan tempat ini dimateraikan Tuhan, sehingga tidak terlihat oleh mata. Timur Tengah yang di zaman awal sejarah manusia adalah tempat yang subur, makmur, dan sangat indah, perlahan menjadi tandus sampai sekarang. Sekalipun teknologi sudah merubah sebagian kecil wilayah ini. Di Timur Tengah juga drama kehidupan manusia dimulai. Dari perorangan menjadi sebuah bangsa besar. Sampai ke zaman Yesus Kristus. Dan kelak Yesus Kristus akan mengakhiri ini semua dengan peristiwa yang kita kenal dari Alkitab sebagai Armageddon yang terjadi di tempat yang sama juga. Saudara-saudara yang terkasih, sejarah kehidupan dari mulai Adam sampai ke Abraham, dari Abraham sampai ke Yakub, yang melahirkan nama Israel dan keturunannya yang mengungsi ke Mesir. Setelah diperbudak selama 400 tahun, mereka keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa. Berawal dari keluarga berjumlah sekitar 70 orang, menjadi sebuah bangsa yang berjumlah 2-3 juta orang, keluar dari Mesir dengan berbekal harta pemberian yang berlimpah. Yosua memimpin bangsa ini memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan.
dan dimulailah zaman raja-raja Israel. Bangsa Israel yang terus-menerus didera penjajahan, semua diakibatkan oleh ketidakpatuhan kepada Allah. 6 imperium menguasai Israel silih berganti, berawal dari Mesir, dilanjutkan oleh Asyur, Babilonia, Media Persia, Yunani, dan terakhir Romawi. Kehancuran yang paling merusak Israel secara rohani adalah ketika dijajah oleh Babilonia. Bangsa Israel yang sudah kenyang asam garam kehidupan ini begitu lelah. Bangsa yang berasal dari zaman purba ini ingin hidup damai di tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Bangsa yang terlihat menua dan akhirnya merdeka di zaman modern pada tahun 1948. Kelelahan sebuah bangsa yang ingin hidup tenang dan damai, yang membuat mereka terkadang frustasi dan tidak memperdulikan lagi batas wilayah mereka. Yang penting hidup damai. Keinginan hidup damai bagi bangsa Israel inilah suatu saat akan melahirkan anti-Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, negara Israel yang kecil ini berbatasan dengan beberapa negara. Menyadari posisinya yang cukup riskan, maka Israel memperkuat armada militernya. Tujuannya bukan invasi, hanya memperkuat pertahanannya. Sepanjang tidak ada yang hendak mencaplok tanahnya lagi, mereka sudah tidak peduli. Sekali lagi, mereka hanya ingin hidup damai dan bertahan pada serangan dengan slogan anti-Yahudi dari negara-negara Arab. Bangsa Israel ini tampak sudah sangat lelah menentang Allah. Sudah sangat lelah bertengkar dengan Allah. Melihat melemahnya semangat Israel sebagai sebuah bangsa, sebenarnya kita tidak dapat mengatakan ada gerakan ekspansi Zionis ke seluruh dunia. Pendapat ini tidak memiliki dasar sama sekali. Israel melakukan 3 kali operasi rahasia yang didukung Amerika. Tujuannya hanyalah menarik pulang bangsa Yahudi dari seluruh dunia, bukan melakukan ekspansi. Justru sebaliknya. Iya, memang bila kita melihat bangsa ini sudah tidak memiliki semangat menggebu-gebu lagi. Sepertinya lebih banyak bersifat menanti janji Tuhan menyelamatkan mereka. Sekalipun mereka hanya bertahan, tetapi pertahanan militer mereka luar biasa canggih. Bukan hal yang sulit bagi mereka untuk memperoleh peralatan militer yang paling mutakhir. Ini disebabkan begitu banyak anak bangsa ini yang memiliki otak yang sangat brilian, bahkan bisa jadi memiliki persentase terbanyak di dunia. Jenius-jenius dunia mayoritas dari Israel atau minimal berdarah Israel. Para ilmuwan mereka bekerja di perusahaan-perusahaan militer strategis termasuk bidang finansial. Kekuatan mikro mereka menguasai dunia secara makro, terlebih Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat lebih nyaman bekerja sama dengan Israel
dengan mengambil para jenius bangsa ini dan bersama-sama membangun kekuatan militer. Saudara-saudara yang terkasih, perang Rusia-Ukraina sekarang tidak luput dari perhatian para penelaah Alkitab. Memanglah, gejala yang memperlihatkan munculnya antikristus dan perjanjian damai 7 tahun Israel memiliki konektivitas yang sangat dekat. Di episode yang lalu-lalu, kita sudah melihat antikristus melalui kemunculan binatang dari dalam tanah dan laut, dan kemudian binatang yang muncul dari dalam tanah diberi kuasa oleh binatang yang muncul dari dalam laut, sehingga mampu membuat patung seperti binatang yang muncul dari dalam laut, serta patung tersebut seperti hidup. Dan di paruh kedua masa 1x7 tahun, patung ini dipaksa untuk disembah. Saudara dapat melihat ulang video kita episode ke-40 yang sudah mengulas kitab Wahyu 13 ayat 1-15. Bila ada saudara bertanya, apakah masa ini sudah dicapai? Ini bisa kita jawab dengan pasti, belum. Karena cirinya hanya satu, kedamaian di Israel. Atau Israel sudah mendapat perjanjian damai 7 tahun dari negara-negara tetangganya atas inisiatif Liga 10 Bangsa. Sehingga tercapai keinginan Israel untuk hidup tenang. Inilah kerinduan Israel saat ini. Mereka sudah lelah. Mereka ingin dunia ini berakhir. Karena mereka tahu Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Mereka sangat yakin Tuhan akan menepati janjinya, akan memulihkan Israel. Mereka sangat meyakini janji Tuhan ini. Dikarenakan dari banyak pembahasan kita di episode-episode yang lalu, dari mulai kitab Ulangan 28 ayat 63 sampai 67, Israel mulai menyadari mereka tidak perlu berlelah-lelah mengumpulkan bangsa Israel, dikarenakan Tuhan sendiri yang akan mengumpulkan umat pilihannya ini dari tanah perserakan. Dan ini akan terjadi menjelang kerajaan 1000 tahun Yesus Kristus. Saudara dapat membacanya di Yehezkiel 39 ayat 25 sampai 29. Marilah kita membacanya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka,
kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, yang pasti saat ini belum terjadi pengangkatan gereja, dan inilah tanda awalnya. Bila sudah terjadi pengangkatan gereja, maka perlahan-lahan tanda-tanda antikristus juga akan muncul. Sebuah skenario yang bisa kita lihat di Alkitab. 10 bangsa akan bergabung di bawah pimpinan seorang penguasa, dan inilah yang menjadi cikal bakal bangkitnya kembali kerajaan Romawi. Penguasa ini akan mengadakan perjanjian damai dengan Israel selama 7 tahun. Dialah antikristus itu. Dan dia adalah seorang manusia, bukan setan atau hantu. Yang pasti dia anak rohani iblis. Antikristus inilah yang akan memimpin Liga 10 bangsa setelah dia memperlihatkan diri. Dan Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 dengan jelas mengatakan dia berbilangan manusia 666. Dia akan memperlihatkan diri setelah tercapai sebuah perjanjian damai antara Israel dengan negara-negara di sekitarnya selama 7 tahun atau 1 kali 7 masa. Israel akan hidup damai selama 3,5 tahun pertama. Kemudian perjanjian damai ini diingkarinya. Diingkari antikristus itu, pemimpin Liga 10 bangsa itu. Di pertengahan 1 kali 7 masa nubuat Gabriel di kitab Daniel. Dan mulailah dia menindas seluruh dunia. Dan dunia masuk ke masa kesengsaraan besar, yaitu masa 1 kali 7 tahun tahap kedua. Sebuah masa yang singkat, hanya 3,5 tahun. Tetapi inilah kehancuran segalanya. Saudara-saudara yang terkasih, bila Rusia memang berniat ujung-ujungnya hendak menginvasi Israel, berarti memang Rusia sudah tahu bahwa Liga 10 bangsa sudah mulai akan bangkit. Liga 10 bangsa adalah kendaraan antikristus untuk memasuki 3,5 tahun tahap kedua dari nubuat Gabriel di kitab Daniel. Liga 10 bangsa akan kita bahas di episode tersendiri, supaya saudara semua bisa mengikuti tanpa tercampur aduk banyak hal. Karena memang semua saling terkait. Tetapi bila Rusia memang tidak ingin menginvasi Israel, berarti Rusia hanya ingin melemahkan gejala akan munculnya Liga 10 bangsa. Efek perbuatan Rusia terlihat efektif dengan lumpuhnya Eropa. Bila terjadi kemungkinan yang lebih buruk, yaitu ekonomi dunia hancur total, maka ada kemungkinan dunia akan tergantung pada tokoh baru yang bernama Antikristus. Kita katakan tokoh baru dikarenakan pada saat itulah dia memproklamirkan dirinya, sekalipun dia sebenarnya sudah eksis dari zaman dahulu. Karena itulah dunia tersentak ketika Rusia menyerang Ukraina. Segera
banyak mata memelototi Alkitab. Ya, memang Alkitab tidak eksplisit mengatakan, tetapi memang sulit dihindari. Sepertinya memang Rusialah yang dimaksud Alkitab, yang akan menyerang Israel untuk memulai rentetan peristiwa yang berujung Harmagedon. Ini bukanlah teori konspirasi, karena Alkitab tidak menganut teori semacam itu. Alkitab hanya mencatat nubuat yang sudah pasti akan terjadi. Israel tidak terlalu khawatir pada ancaman dari negara-negara yang berbatasan dengan mereka secara langsung. Karena dari aspek kekuatan dan persenjataan mutakhir, mereka menang. Di samping itu, mereka selalu di-backup oleh Amerika. Mereka lebih berfokus pada kemungkinan invasi sebuah negara yang jauh di utara, yang dituliskan di kitab Nabi Yeskiel 38 ayat 1-4. Dan di pasal sebelumnya, di Yeskiel 37 ayat 1-28, sangat jelas mengenai janji Tuhan kepada bangsa Israel. Pemulihan sebagai bangsa dengan kebangkitannya dari antara orang mati pada saat kedatangan Kristus kedua kalinya. Di sini digambarkan berupa simbol lembah dan tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali. Saudara-saudara yang terkasih, untuk lebih memahami permasalahan ini, saya berharap saudara semua dapat membaca dari Yeskiel 37 ayat 1-28 mengenai pemulihan Israel, dan melanjutkannya dari Yeskiel 38 ayat 1-23. Di sini kita hanya akan melihat ayat bahasan kita tentang upaya Rusia menaklukkan dunia dari Yeskiel 38 ayat 1-4. Marilah kita membacanya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap. Suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil. Dan semuanya berpedang di tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nama Rusia tidak ada di Alkitab. Tetapi gambaran dari Yeskiel pasal 38 memperlihatkan seorang pemimpin yang bernama Gog yang berasal dari Magog. Magog sendiri adalah nama salah seorang anak Yafet di Kejadian 10 ayat 2 dan 1 Tawarikh 1 ayat 5. Kita dapat menambahkan dari Yeskiel 38 ayat 2 dan ayat 6 menyatakan posisi di utara sekali, serta Wahyu 20 ayat 8. Di ayat 2, bacaan kita di atas, di dalam Alkitab terjemahan lama, istilah Raja Agung diterjemahkan sebagai Raja Rus. Rus inilah yang diartikan sebagai Rusia sekarang. Merupakan sebuah negeri yang letaknya jauh di utara Israel. Di ayat 3
kita temukan dua negeri yang bernama Meseh dan Tubal. Para ilmuwan mengartikan kedua kata ini adalah Moskow atau Moskwa dan Tobolsk. Tobolsk sendiri adalah bagian dari wilayah Rusia di sekitar pegunungan Ural. Memanglah, kita sangat sulit menghindari munculnya Rusia, mengingat kesamaan nama di Yehezkiel 38 ayat 1-4, ayat 6, ayat 15, dan pasal 39 ayat 1-2, serta posisi geografisnya terhadap Israel yang menyatakan pemimpin dunia yang akan menyerang dari utara jauh, dan Moskow sangat tepat berada di utara Israel. Semua hal di atas hanyalah pandangan mata jasmania kita. Sebagai orang Kristen yang berpegang teguh pada Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu terganggu. Kita hanya melihat dan berdoa, karena semuanya kita percayakan kepada kontrol Tuhan pada seluruh ciptaannya. Kita hanya ditugaskan untuk menjalani hidup sampai kesudahannya nanti. Kita diperkenankan Tuhan untuk hidup bersamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.